Ini adalah salah satu contoh puzzle kehidupan menurut versi Talk Whitney. Pilihlah role model yang kalian suka, mulailah dari mana yang kalian inginkan, dan berusahalah jika ingin sama. Tapi aku yakin hasilnya tidak akan bisa persis sama. Atau kamu tentukan puzzle kehidupanmu sendiri, sesuai maunya kamu, agar kamu bisa lebih menikmati prosesnya, menuju kebahagiaanmu sendiri. Aku, kamu, dan kita sedang sama-sama belajar menjalani hidup ini. Maka bersabarlah dan selalu percaya pada kebesaran Allah. Berbaik sangkalah pada Allah dalam keadaan apapun juga. Tidak ada yang bisa sayang pada kita selain Allah lah sebagai pencipta diri kita. Setiap ada masalah, layakkan diri kita untuk bisa ditolong oleh Allah. Karena bagi Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Baik, masih bersama Ibu Heki dan Pak Dudi di Talk Whitney. Saya sekarang mau memberikan sebuah pertanyaan yang mungkin tidak usah ada ilmu yang tinggi Pak untuk hal ini. nggak ada sertifikat juga nggak apa-apa gitu. Tapi insya Allah ini akan sama-sama kita saksikan bahwa ternyata nilai ini dirasakannya oleh anak dan istri gitu ya, dan insya Allah dengan keluarga yang lain juga. Jadi Pak Dodi ini kan pasti mengalami sebuah pembentukan kepribadian dari masa kecil ya. Itu ada ikut campurnya orang tua di dalam situ gitu kan, dan peran orang tua di situ ya. Dan sekarang saya mau tahu nih gimana sih masa kecilnya Pak Dodi gitu sampai Pak Dodi itu merasakan bahwa ketika masa remaja bahkan dewasa sampai ke titik saya sekarang seperti ini tuh pasti ada peran orang tua di situ. Nah, apa yang bisa diceritakan di Talk Whitney ini gitu kan? Ya, siap. Jadi giliran saya nih sekarang ya. Ya, bismillah. Jadi kalau berbagi cerita masa kecil gitu ya, memang peran dari bapak dan mama, saya manggilnya di rumah itu sangat banyak sekali pengaruhnya dalam hidup saya sampai saat ini. Yang saya ingat saat saya kecil itu artinya kan usia awal SD gitu ya, sampai menjelang SMP. Jadi saya tuh sering diajak bapak. Jadi sering diajak bapak keliling dari satu masjid ke masjid yang lain. Karena kebetulan di awal tahun di Depok, kami tinggal di Depok ya, di Perumnas Depok 1. Jadi masa-masa itu kan masa awal tahun 90-an Ustadz belum banyak. Jadi kebetulan bapak background pendidikannya juga agama. Jadi beliau biasa keliling dari masjid ke masjid untuk menyampaikan ceramah atau khutbah. Saya sering diajak beliau, jadi saya biasa menyaksikan gitu bagaimana ayah saya menyampaikan nasihat-nasihat agama di masjid-masjid dan berbagai macam pengajian dan majelis taklim yang berbeda. Itu satu hal. Ternyata dari kebiasaan mendampingi, membersamai bapak itu yang membuat saya sedikit lebih confidence untuk bicara di depan publik juga gitu. Jadi mungkin Bu Rini sama Mas ya tahu ya. Saya kan di Ruwais itu termasuk salah satu MC yang belum tergantikan karena yang lain nggak ada yang mau gitu. MC tersering gitu ya. Iya, jadi kenapa kok saya berpikir itu, kenapa saya terlalu pede begitu? Mikir, oh salah satunya itu gitu. Itu satu. Jadi itu yang satu yang bisa di-share. Yang kedua, bapak itu juga biasa memberikan buku-buku bacaan. Ya, setiap kita nerima raport sekolah itu ada hadiahnya dalam bentuk bacaan ya. Rewardnya itu hadiah. Jadi kalau misalnya ada nilai raport 8, satu buku, 82, 3 gitu, numpuk tiap semester makin banyak buku. Nah, dari situ saya juga jadi punya hobi baca misalnya. Ya itu yang menarik dari pengalaman dari bapak saya secara langsung.
Nah, kemudian kalau di rumah sendiri bagaimana mamah itu benar-benar fokus terhadap anak-anaknya juga termasuk kepada saya juga ya. Beliau itu selalu tidak pernah lupa berdoa ataupun sholat malam secara khusus pada saat malam-malam pada saat kita ujian itu mama selalu bilang puasa, kemudian juga apa namanya puasa dan sholat malam pada saat kita lagi schedule-nya exam. AA belajar, mama bantu doa, misalnya ngomong begitu. Dan itu doanya tidak sekedar ucapan. Dan itu udah ucapkan, disampaikan sendiri untuk memberikan motivasi kepada anak-anaknya juga termasuk saya. Jadi saya, ada doa orang tua nih, itu memberikan satu confidence level yang tinggi juga. Dan saya sendiri juga punya satu kesadaran sejak kecil, apa yang bisa saya tunjukkan ke orang tua saya, bagaimana saya bisa menunjukkan bakti saya ke orang tua dari kecil. Ya salah satunya sebagai seorang murid di SD sekolah dasar yang memberikan raport yang bagus gitu. Jadi dari awal seperti itu, alhamdulillah raport terjaga cukup baik sejak SD. Akademik, ya. Alhamdulillah. Tadi masa kecil ya? Iya, masa kecil. Remaja juga? Udah ditanya juga. Remaja ya. Masa galau. Remaja kan mulai beranjak ke SMP. Ya. Nah, di SMP itu sejak masa kecil saya juga selalu melihat ayah ini, bapak saya ini aktif sekali di DKM, di lingkungan tempat tinggal, RT gitu ya. Jadi RW juga, kemudian juga jadi DKM, ketua DKM. Jadi banyak interaksi dalam kegiatan organisasi di masyarakat. Dan itu juga ke bawah ke diri saya juga gitu. Sejak SMP selalu aktif di organisasi, mulai dari pramuka, OSIS misalnya seperti itu. Dan ini juga berkelanjutan, SMA ada tambahan rohis, SMP belum ada rohis saya ingat sih. Dan di SMA mulai aktif di rohis, tetap aktif di OSIS, tambah juga aktif di KIR, kelompok ilmiah remaja. Ya, itu di sekolah. Dan punya cukup peran lah, jadi cukup peran sentral di ketiga organisasi tersebut di sekolah. Itu keinginan sendiri untuk ikut kegiatan seperti itu atau memang didorong? Keinginan sendiri dan juga pengen punya banyak kesibukan gitu ya. Jadi biar hidupnya nggak terlalu lari ke sana ke sini gitu kan. Dia nggak disuruh. Jadi kalau teman-teman misalnya selesai jam sekolah mereka main kemana-mana, kita sibuk. Ini rapat OSIS lah, rapat rohis lah, rapat KIR lah, kelompok ilmiah remaja. Ada proyek apa? Jadi saya sendiri selalu sibuk dengan hal-hal seperti tersebut di masa-masa sekolah. Di lingkungan tempat tinggal juga mulai aktif di DKM. Oh bukan DKM, remaja masjid ya. Rian, remaja Islam Masjid Anur, di lingkungan tempat kita tinggal. Saya juga aktif di Rian. Jadi alhamdulillah sibuk. Kalau seperti malam-malam takbir malam lebaran ini kita begadang takbiran, bersihin masjid seperti itu gitu. Kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan di masjid yang kita harus kelolakan secara khusus. Jadi MC di waktu-waktu ada kegiatan-kegiatan remaja keislaman di masjid. Jadi ketua panitia juga dalam berbagai macam kegiatan halal bihalal. Kalau ulang tahun Rasulullah apa namanya? Oh, ini Maulid Nabi. Maulid Nabi juga, Israel kan banyak tuh ramai di Indonesia seperti itu. Jadi ya hidup saya sibuk dengan hal-hal tersebut. Dan tadi juga ditanya kan, di rumah sendiri oleh bapak itu sudah ditanamkan tentang tauhid gitu. Jadi bagaimana kita bisa fokus dalam hidup? Kemudian kalau setiap waktu azan langsung sholat misalnya, sholat jamaah
sholat di masjid misalnya seperti itu, dan malam Jumat kita biasa ngumpul bareng-bareng baca Yasin. Ya, pendidikan keagamaan secara tradisional yang dikenalkan oleh ayah. Begitu beranjak ke SMA, mulai masuk masa remaja, saya mulai aktif di Rohis. Nah di sini lebih diperkenalkan lagi, ya, tentang apa itu makna syahadat, kenapa kita membaca syahadat, maknanya seperti apa konsekuensinya, kenapa di masa-masa awal Rasulullah menyebarkan Islam itu orang yang mengucapkan syahadat konsekuensinya sedemikian berat gitu. Itu betul-betul diajar. Karena syahadat adalah komitmen kita kepada Allah, misalnya seperti itu. Dikenalkan tentang Allah, ma'rifatul insan, siapa kita, apa tujuan hidup kita, seperti itu. Ma'rifatul Rasul dan banyak materi-materi lain, dan ini kan setiap minggu masuk ke dalam kepala gitu. Masya Allah, dan itu ya sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Begitu selesai kuliah, bekerja, mana nih masjid nih, kan gitu. Ada roisnya nggak nih? Kalau nggak ada rois, ayo kita bentuk, misalnya seperti itu. Ada kegiatan apa nih? Ada kegiatan Islam apa nih gitu. Jadi seperti itu, sampai juga ketemu dengan istri dalam kegiatan halal bihalal. Dan itu kegiatan halal bihalal pertama di pabrik itu gitu. Kegiatan pertama di masjid itu, dan alhamdulillah sampai sekarang. Ya. Berapa ribu orang? Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ada terusin ya. Iya, sampai sekarang seperti itu. Ya, jadi peran dari juga ya, pindah kerja. Oh iya, pada saat kerja juga. Oh gitu, pindah kerja juga. Di lingkungan tempat tinggal itu, waktu aktif di Rian, sampai juga dengan teman-teman sesama remaja Islam masih di Depok ya. Kita dirikan remaja Islam se-Depok Jaya misalnya. Saat kerja dengan rohis perkantoran, kita dirikan Forsinta, Forum Silaturahmi Perkantoran Masjid di Jakarta. Ya. Memang tidak jadi pendiri, tapi aktif di situ. Tapi sekarang masih aktif Pak organisasi Pak? Yang sekarang udah gas ya. Saya nggak banyak kontak setelah 11 tahun di sini. Sudah terbiasa di dalam kehidupan berorganisasi, dimanapun kita berada, itu yang dicari. Teman-teman satu pemikiran, begitupun pada saat datang di sini. Kan kita kan rajin ketemu di masjid. Mana nih orang-orang biasa jaga awal waktu? Oh, dan jadi akan ketemu sendiri, hati-hati manusia akan ketemu. Ya, akan ketemu sendiri dan berasa nyaman. Oh, bismillah. Oh, ketemu. Begitu juga di sini, di awal-awal kita hidup di sini. Masya Allah. Nah, ini tuh jadi saya ingin kembali ke keluarga gitu. Jadi di setiap keluarga di Ruwais ini bisa mempunyai role model untuk dijadikan mereka juga untuk memulai. Jadi kalau misalnya satu Ruwais itu sama-sama membina keluarganya dulu, kita juga itu akan lebih mudah justru ya, dan bahkan mungkin hasilnya pun akan lebih maksimal gitu kan. Karena kadang ada sempat bilang bahwa salah satu ustadz, misalkan ustadz ini tuh enak ya kalau ngejelasin tentang membahas anak-anak, tapi ternyata anaknya ada yang begini begitu gitu kan. Nah itu kan jadi ujian juga buat si ustadz itu sendiri. Nah tapi kalau misalnya kita sekarang sebagai orang tua gitu kan, menginginkan anak kita seperti apa arahnya, nah disitulah akhirnya di negara inilah kita malah jadi lebih leluasa ya
membentuk anak-anak kita. Jadi kan Lebih anak-anak kita fokus. lebih fokus itu kan. Jadi kita pulang kerja aja Pak Duli kan tidak kena macet di sini kan gitu ya. Jadi waktunya lebih ini, bahkan ibu-ibu di sini pun dikondisikan tidak banyak acara di luar gitu. Betul. Kan, hanya kembali ke rumah lagi, dan anak-anak pun sama, ketika pulang sekolah mereka langsung ke rumah, dan dan mereka siap berkomunikasi dengan Berinteraksi dengan keluarga. dengan Betul. keluarga lagi. Dan nilai hikmahnya itu ketika dilarang tuh ternyata itu ada sisi baiknya juga ternyata Setuju. gitu. Jadi kita nggak Sepakat saya. iya, sama jadi karena Ibu Rini dan iya, Om jadi Yon. kadang kita tuh suka, aduh kenapa sih nggak Iya. boleh ini Iya. itu gitu kan. Iya. Semua yang datang dari Allah pasti baik. Insya Iya, Allah, insya saya Allah. yakin itu. Jadi begini, satu, ini sebetulnya berkenaan dengan ilmu tauhid juga. Iya. Ya, jadi saya datang ke sini, Om Yo juga datang ke sini gitu ya. Saya bicara tentang diri saya ya, saya belum terlalu banyak paham tentang Om Yo. Iya. Saya bukan, ini yang saya pelajari dan saya yakini gitu. Jadi dari ustadz saya sebelumnya juga. Jadi kita bukan orang terbaik di Indonesia gitu. Saya bukan mahasiswa terbaik waktu saya kuliah gitu kan. Betul. Betul. Saya juga bukan profesional terbaik di bidang safety dari Indonesia gitu. Tapi Allah yang memilih kita. Betul. Iya. Allah sudah memilih kita untuk bisa ditakdirkan hadir di UAE dan bekerja di perusahaan yang sedemikian baik, Iya. ya, dengan berbagai macam fasilitas, kemudahan hidup. Iya, Ini betul. Allah yang kasih. Dan kita bukan orang terbaik, tapi kita yang dipilih. Ini tahu Dipilih, gitu. betul. Jadi bagaimana kita kemudian bisa menjaga amanah ini? Iya. Yang paling sulit Kita itu bisa- menjaganya ya, dan lagi. ini harus kita Jaga. tanamkan juga di rumah ke anak-anak. Iya. Ya, ya. Silakan, mohon Iya, maaf. jadi tadi kan udah dijelasin masalah Iya. masa remaja, masa kecil. Terus kita pernah nggak sih ada, kayak saya kan di STM itu kan pernah, saya lulus tahun 98. Jadi Oh, 98. ketika itu ada krisis mon kan. Jadi Hmm. ketika itu ada pertanyaan besar dalam diri saya gitu. Kita mau kemana sih gitu? Kalau memang kita memang ada sekolah memiliki hubungan baik dengan industri, apa kita bisa langsung kerja gitu? Apa sih tantangannya gitu? Nah, Iya, sekarang iya, iya. kalau dari perspektif Pak Mauludi sendiri kan sebagai safety engineer nih, Hmm. jadi dari titik manakah Pak Mauludi udah punya setting goal gitu? Di hidup Pak Mauludi, umur segini nih, saya harus gini. Terus kalau misalnya saya udah established di kerjaan, saya harus punya target apa lagi sih yang harus dicapai gitu? Nah gitu. Ya, seingat saya sejak saya mulai aktif di Rois di SMA. Iya, Jadi iya. itu diajarkan tentang kita sama-sama belajar ya, Iya. sama-sama belajar tentang arti dari hidup ini gitu. Tujuan hidup kita apa misalnya seperti itu, dan berujungnya kemana, semuanya seperti itu. Di rumah juga bapak sering ngajarin tuh masalah manajemen diri, manajemen waktu. Kebetulan beliau salah satu strong point-nya di manajemen dalam pendidikan agama kan. Iya. Iya. Dan itu yang dia lakukan juga di Indonesia. Jadi dari awal memang saya sudah terbiasa punya punya setup target. Iya. Oh, saya mau kuliah di mana, jurusannya apa, gitu. Usia berapa saya misalnya menikah, Iya. usia berapa kalau bicara karir, usia berapa dalam tanda kutip, mohon Iya. maaf ya, saya harus sudah jadi manajer misalnya Iya, gitu. iya. Itu juga masuk dalam Masuk ke gitu, setting, ya. dalam settingan saya gitu. Iya. Dan alhamdulillah banyaknya Apa? tercapai gitu, Tercapai, banyaknya ya. tercapai target-target dalam hidup itu gitu. Jadi mulainya memang sejak dari di rumah diajarkan tentang disiplin, Hebat ya. kemudian juga ya biasakan juga punya manajemen waktu yang baik, setup target-target dalam hidup kamu seperti apa gitu, dan itu juga yang saya bawa ke rumah ini saksinya gitu. Iya. Iya. Ya setiap tahun kita mungkin nggak sedikit keluar, setiap tahun itu ya, kalau malam tahun baru, ya malam tahun baru banyak orang
pergi ke sana ke sini kemudian lihat kembang api ya. Iya. Kalau malam tahun baru di keluarga kita enggak. Malam keluarga tahun baru kita di rumah. Dari kecil. Kita di rumah, kita set up, Iya. kita review Yang udah. ya apa yang sudah kita achieve tahun sebelumnya dan apa yang mau kita capai tahun ke depan. Iya. Dan itu terpapar nih program tahun ini. Nanti kalau ada waktu boleh lihat. Komplain anak juga. Komplain anak. Harapan anak. Ya, harapan anak. Kita bicara terbuka semuanya, semua Kita bicara juga terbuka. terbiasa Jadi komplain. itu ini ya, ide Masukan. semua itu masuk. Kelebihan Abi apa, kekurangan Abi apa, kelebihan ibu apa, kekurangan ibu apa, dan anak-anak kita diskusi sama-sama. Sangat terbuka sekali. Dan sampai kita punya setup, oh ya tahun ini target keluarga kita ini. Ada satu target keluarga, target individu. Abi targetnya ini, ibu target ini, Sokura ini, Naila ini, Ali ini gitu. Iya. Itu di setiap Keren. kamarnya ada tuh programnya. Keren banget tuh. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Nanti review lagi. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Iya, dia. Terlalu melebar kayaknya. Tadi dijelasin kan ada orang tua apa bapak ya, Iya, yang bapak. udah jadi role model terus juga istilahnya jadi guidance kan istilahnya kalau Iya. ini Iya. kita nih. Nah sekarang dengan Pak Mauludi di sini, bener nggak kalau saya bilang sekarang bukan peran ya apa namanya si pembimbing itu tuh sekarang perannya jatuhnya ke istri gitu, bener nggak? Kalau misalnya kita ada ini nih di apa ada misalnya ada masalah di kerjaan apa misalnya kita berinteraksi di sini juga kan kadang semua orang juga kita nggak pernah luput dari salah kata salah ini kan. Terus di situ kalau misalnya kita ingat kan dari peran bapak itu kan sebenarnya udah dominan tuh, tapi sekarang begitu kita ke sini ternyata peran itu tuh ada di istri Oh sekarang ya, jadi gitu kan. gini, jadi gini ini menarik pertanyaan, makasih ya. Jadi saya jadi ingat sesuatu hal lagi yang baik untuk dibagi. Iya. Di awal kita sudah mensepakati bahwa apapun yang kita jalani dan apapun nanti takdir dari Allah itu kan memang itu yang terbaik. Iya. Artinya bahwa selalu melibatkan Allah dalam setiap aktivitas ataupun keputusan yang kita ambil. Ini satu. Iya. Kedua, tadi yang harus disampaikan, doa dari orang tua itu sangat penting. Iya. Ya, istri saya bisa jadi saksi dalam setiap pengambilan keputusan. Ya, itu pasti kita telepon orang tua tuh. Masya Allah. Kita mau pindah ke sini, mau ada exam, mau ada ujian, mau ada interview KPI, saya telepon. Ki, Nin, mau ini nih misalnya. Bantu doa gitu. Tolong doain ya. Gitu. Masya Allah, iya. Termasuk mau pindah kerja gitu. Hmm. Dalam banyak hal, termasuk apa sampai bertahan 11 tahun di sini. Ya ada beberapa peluang bisa pindah. Iya. Telepon juga orang tua, Nin, tolong gimana nih? Kita diskusi juga tuh. Libatkan orang tua juga. Jadi Iya. serahkan semua kepada Allah. Tetap libatkan Kalau orang tua. keputusan kita tetap yang ambil. Keputusan kita yang ambil. Iya. Gitu. Tadi kalau dia tanya manajer apa? Gimana? Istri sebagai manajer. Ya, saya baru mau ke situ. Jadi ada Allah, keterlibatan Allah, keterlibatan Allah, kemudian sebetulnya saya mau ke situ dulu itu 1, 2, 3 gitu. Kemudian libatkan orang tua kita juga, bagaimanapun mereka adalah pusaka-pusaka dalam hidup kita. Betul. Kalau memang masih ada orang tua kita, jaga mereka baik-baik, berikan perhatian, ya. Walaupun kita berjauhan, tetap menjalin komunikasi yang baik, gitu kan. Iya. Yang ketiga ya tentu saja, ya. Jadi istri kita adalah partner hidup kita. Dia adalah sahabat terbaik kita juga, gitu. Sahabat terbaik, berbagi dalam suka dan duka ya cuma ke istri. Iya. Ya, kalau keluar ya kita cerita yang baiknya saja kan dalam tanda kutip gitu. Ya. Jadi ya istri saya banyak memberikan masukan juga ke saya pada saat saya gelisah. Dia lagi yang kembalikan lagi. Kenapa kok sama manusia aja takut misalnya, kenapa sama manajer kok sian misalnya, begitu diingetin. AA kan kerja karena Allah, ya udah itu aja ingat. Tetap profesional, tetap jadi orang yang baik gitu aja, kerja seoptimal mungkin. Ya, jadi alhamdulillah. Jadi istri saya punya peran juga dalam perkembangan karir saya sampai saat ini.
lebih banyak yang ngerem sebetulnya. Ngerem gitu. Kenapa? Karena kan semakin tinggi responsibility kita, Iya. semakin banyak waktu yang akan habis. Betul. Ya, energi kita, waktu kita akan Iya. habis gitu. Dan itu nggak akan pernah cukup. Sebenarnya sih bukan berarti mau menghambat suami sih, Enggak. cuma dalam artian khawatirnya kalau gini Rin, kalau suami kita fokus sama kerjaan orang, ketika dia punya misalnya pengen pergi ke suatu tempat pasti kan dia ngebut biar cepet sampai. Nah itu maksudnya, bukan berarti kita nggak mendukung untuk mencapai ke tempat situ, tapi pelan-pelan. Jadi khawatirnya kalau terlalu ngebut kita jadi lupa diri bahwa sebenarnya itu kita kerja buat siapa ya? Kita masih ada di sini karena siapa ya? Gitu. Jangan-jangan alam bawah sadar kita jadi menisbatkan semua ini ke diri kita sendiri, bahwa saya masih ada di burus ini, masih ada di sini karena kinerja saya yang baik. Gitu. Itu loh yang harus sebenarnya sih itu. Padahal itu kan cuma asbab aja ya, segala sesuatunya udah takdirnya Allah. Mau kita baik, mau kita buruk bekerja, mau kita ngoyo, mau kita dalam tanda kutip kasarnya cari muka ke atasan pun, kalau ketika Allah takdirkan rezeki kamu sudah selesai di pintu yang ini, ada pintu lain yang menunggu. Selesai gitu. Gitu. Jadi biar lebih, kalau orang bilang biar sekedar jangan terlalu ngoyo gitu. Makanya mobil kan ada gas ada rem ya, biar imbang gitu. Jadi di rumah itu yang kita set up ya, saya dengan istri saya itu manajemen rumah tangga yang terbuka. Ya, jadi komunikasi itu kan salah satu kata kuncinya. Bahkan untuk perkembangan karir saya sendiri, untuk pindah kerja ataupun tetap stay di tempat pekerjaan saat itu gitu ya, itu selalu didiskusikan. Baik dan buruknya bagaimana, konsekuensinya bagaimana. Apa impact ke keluarga juga mungkin ya? Impact keluarga. Pernah beberapa tahun di Indonesia sampai level posisi senior manajemen. Waktu malah habis gitu, energi habis sampai rumah capek. Wah ini nggak bener nih, saya bilang nggak bener ngobrol sama istri. Konsekuensi dari Enough nih, cukup. Kita hijrah deh gitu. Hijrah ada beberapa option, apa mau ke Kalimantan atau mau ke luar misalnya seperti ini, atau tetap di oil and gas, tapi di perusahaan oil and gasnya langsung. Dan alhamdulillah hasil suro di rumah memilih ke UAE, ke Abu Dhabi. Bahkan dalam pengaturan keuangan sedemikian terbuka juga. Ini bulan ini uangnya segini, bagi, tabungan segini semua, masya Allah. Ya jadi saya seperti itu. Ini uang ibu, ini uang abi, gitu. Ini uang keluarga, sampai seperti itu ada amplop-amplopnya juga. Gitu ya. Ini yang ngajarin, tapi sedemikian terbuka kita set up. Alhamdulillah. Jadi tidak ada. Berarti bukan kayak singkatannya tuh kayak suami itu ya, semua uang adalah milik istri, bukan? Oh, Itu mah guyonan aja. Tapi pernah Bu Heki cerita ya ke saya tuh bahwa jadi waktu saya ada kesempatan bertemu dengan anaknya Pak Dudi ini ya, saya bertanya kan apa sih cita-citanya Ali gitu ya waktu itu, anaknya Pak Dudi yang. Jadi waktu itu Ali bilang ingin seperti Abi gitu. Nah waktu itu saya hanya mencerna apa ya istimewanya Pak Dudi gitu, apakah karena posisinya tinggi di perusahaan kah gitu kan, atau di sisi apa yang Ali rasakan itu. Dan ternyata ketika saya bicara dengan Bu Heki bilang iya Turin, Ali itu selalu pengen seperti Abinya. Jadi Abinya itu memberikan contoh gitu ke anak-anak bahwa waktu itu tuh Ali tuh pengen seperti Abi karena Abi tuh nggak pernah marah sama ibu katanya gitu. Jadi Abi tuh selalu terlihat lemah lembut lah ya, seperti itu bahasanya gitu kan. Nah ini tuh kan makasih Lia. secara tidak langsung Pak Dudi ini kan memberikan contoh yang real juga nih kan. Nah apakah ketika memberikan contoh yang real itu berlaku juga ke istri pun gitu ya, ataupun ke anak-anak yang perempuan gitu kan? Apakah contoh yang diberikan itu sudah merasa harus dipakai terus untuk jadi basic gitu kan? Apakah harus ada perubahan setiap waktu atau ya fleksibel apa gimana, atau Pak Dudi punya
goal sendiri untuk mendidik anak tuh di tahap yang seperti apa, karena kan anak laki-laki dan perempuan berbeda. Tapi sekarang udah ada contoh nih, ternyata anak laki-lakinya sudah menjadikan bahwa ayahnya itu adalah role model, dan itu tuh sangat susah di zaman sekarang. Karena kalau misalnya anak-anak zaman sekarang ditanyanya kan mereka lebih menyukai bintang-bintang yang sudah kaya raya kah gitu kan, atau apa sih sesuatu yang menurut mereka yang memukau mata mereka secara dunia itu sudah menjadi panutan gitu. Nah tapi kalau misalnya Ali ini ternyata dari sisi yang itu gitu, karena cara memandang ayahnya terhadap ibunya, nah itu yang luar biasa gitu kan. Berarti di usia Ali seusia gitu sudah merasakan sesuatu contoh yang nyata, dan itu di-keep loh di memorinya gitu. Nah apalagi usaha Pak Dudi yang ingin diberikan gitu supaya penonton YouTube channel ini bisa ikut belajar gitu, setidaknya minimal seperti Ali juga bisa merasakan bahwa ayah itu adalah yang terbaik gitu, karena perilakunya terhadap ibunya gitu. Dan di masa depan tuh saya tuh cita-cita ingin semua anak-anak tuh merasakan bahwa figur terbaiknya itu adalah kedua orang tuanya dulu gitu. Jadi untuk mensupport cita-cita saya juga, cita-cita saya itu saya juga ingin mendengarkan support Pak Dudi untuk hal ini bagaimana? Ya, satu tadi di awal sudah banyak didiskusikan juga sebetulnya. Pertama, memang di rumah kan kita set up komunikasi itu sangat terbuka, gitu ya. Jadi melibatkan anak-anak dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana keluarga kita ini ke depan pun anak-anak terlibat. Setiap tahun kita punya review untuk melakukan muhasabah sebetulnya kan ya. Anak-anak juga ngasih input ke saya, ke istri saya, istri juga begitu. Apa sifat-sifat buruk saya yang saya perlu improve misalnya seperti itu. Kemudian juga itu semua itu adalah modal-modal sebetulnya. Kemudian juga memastikan agar anak-anak itu bisa terbuka ke kita dari situ, membersamai mereka juga gitu ya. Tadi Bu Rini juga sudah bercerita bahwa salah satu manfaat kita tinggal di sini jadi lebih fokus ke keluarga. Nah itu juga harus kita ambil manfaatnya gitu. Jadi membersamai anak-anak di rumah. Minimal sekarang kan lebih banyak sholat 5 waktu selalu bersama Ali, jadi lebih banyak waktu ngobrol. Lebih banyak waktu ngobrol. Kemudian selalu mengingatkan juga kalau misalnya ada sedikit melenceng, baik saya ataupun Ali dengan anak saling ingetin dan tidak boleh tersinggung gitu. Saling melengkapi jadinya. Jadi sebetulnya kembali lagi ke komunikasi, membersamai anak, kemudian juga memastikan bahwa kita tetap di right track gitu kan. Ya, dan itu selalu komunikasi sangat ramai sekali di rumah kami. Ya, dengan istri saya, dengan anak-anak saya, dengan kakaknya, dengan adiknya, semua ramai di rumah ini. Seperti satu lagi apa? Tidak merasa lebih baik, tidak merasa benar ketika kita menjadi orang tua. Oh iya, benar. Jadi bukan berarti kita benar dan baik terus gitu maksudnya. Satu lagi bahwa ya kita ada guidance-nya. Guidance-nya adalah ini perintah dari Allah, ini hadis-hadis dari Rasulullah seperti ini, nah ini kita bawa. Ya sebetulnya itu kembali lagi ke Islam, balikin lagi ke sini. Ya bukan berarti kita sebagai orang tua selalu benar gitu kan. Anak-anak kita juga punya hak untuk memberikan masukan agar kita tetap baik ya. Insya Allah seperti itu. Kan manusia itu kan tumbuh kembangnya. Gak mungkin itu aja statis gitu. Maksudnya kalau teknis gitu kan ya. Itu nggak mungkin sama terus. Cuma tapi tetap berpegang teguh pada dasarnya itu aja sih, sebenarnya dasarnya itu aja. Tapi teknisnya gimana kan itu fleksibel ya. Tarik ulur ke remaja apalagi nggak bisa kaku gitu aja. Itu juga belajar dari harus lebih effortnya harus lebih kalau remaja itu kan. Belajar dari tanaman ya. Tadi kan tumbuh kembang. Jadi kita mulainya harus dari akar dulu. Iya.
Iya, dan ternyata akar itu adalah adanya di akidah agama. Betul. Agama. Terus juga satu lagi lembut bukan berarti tidak Lemah. boleh Iya. marah gitu ya. Iya. Iya. Marah ini harus ada punya definisi yang pas juga. Iya. Jadi marah yang ada dasarnya dan memberikan penjelasan. Jadi kalau istri saya nyebutnya ini keras bukan marah gitu. Bukan tegas, bukan berarti Iya. kasar. Nah, tegas bukan berarti kasar dan harus ada alasan. Lembut bukan berarti nggak bisa marah. Iya. Tegas sama kasar itu dua hal yang berbeda. Dan untuk bisa men-set up satu aktivitas menjadi kegiatan, satu aktivitas menjadi bagian dari Gaya hidup. perilaku yang kemudian jadi rutin. Apa itu? Rutinitas, Rutinitas ya. Habit. habit. Jadi satu habit memang harus reminder terus untuk bisa, misalnya kita masing-masing punya role di rumah ini. Ya, tadi sebelum Om Iyo sama Ibu Rini datang, rumah udah repair. Memang itu kerjaan saya ngepel rumah ini. Itu saya udah selesai dulu tanggung jawabnya. Itu Ali juga punya tanggung jawab itu. Ali punya tanggung jawab misalnya masak nasi, buang sampah gitu, dan memastikan yang namanya kamar mandi harus selalu tertutup Bersih. dan bersih. Biasanya. Dan itu perlu reminder terus. Iya. Tapi reminder 1, 2, 3 sampai ratusan reminder akhirnya terset up gitu. Iya. Nggak mungkin Sampai kita ratusan terus. reminder Kebiasaan. gitu. Iya. Kayak mau memastikan biar bisa menjaga sholat 5 waktu berjamaah juga reminder 15 menit sebelum sholat, Li, siap wudhu misalnya gitu. Li, wudhu Li, selalu begitu misalnya. Jadi tidak boleh pernah berhenti. Iya. Tidak pernah berhenti untuk memberikan mengingatkan anak-anak kita agar terbentuk habit-habit yang baik. Iya. Ya. Tetapi untuk bisa men-setup itu kita harus jadi role model dulu di rumah. Iya, betul. Kita juga harus Nah, komitmen gitu. Ini PR Kita harus jadi role kita model yang di rumah. Pada saat kita nyuruh anak kita sholat 5 waktu berjamaah, kita juga harus yang lebih awal pertama mengerjakan. Pada saat kita minta mereka komitmen dengan kerjaan mereka di rumah, ya kita komitmen juga dengan kerjaan kita di rumah. Betul. Prinsipnya ya memang harus kerja keras, Iya. dan itu harus dilakukan, terutama buat kita semua yang alhamdulillah Allah sudah takdirkan hidup dengan berbagai macam kemudahan Iya. di sini ya, di UAE, di Abu Dhabi. Iya. Ya, harus ekstra keras juga yang kita berikan untuk Allah. Iya. Ya itu, kita harus lebih ekstra keras lagi gitu. Karena banyaknya kenikmatan yang diberikan gitu, kadang kita juga nggak sadar ya. Kalau sudah merasa jadi biasa, nah itu takutnya malah Allah ambil, Iya. Iya, ya kan? betul. Karena kitanya yang ngerasa biasa itu, padahal nikmatnya udah berlimpah. Gitu. Bagus juga tadi tuh yang reminder itu kan kayak Harus. kayak pernah baca buku itu kan yang Seven Habits Seven Habits itu. Iya, Itu juga kan salah satu poinnya kan listen tuh berarti bukan kita listen itu pasif. Iya. Listen itu kita aktif mencerna dan melakukan apa yang menurut kita. Langsung beraksi. Iya. Di situ. Terus satu lagi, Bisa ngemahirin jadi dulu. beda ya. Satu hal. Jadi pada saat kemudian sudah terbentuk Nah, habit iya. baru dari anak kita dan bagus, kasih reward. Nah, Itu penting itu. poinnya itu. Jadi anak-anak Nah ini ini punya rewardnya biasanya di keluarga Pak Dodi gimana ini? rewardnya satu, tentu saja dengan pujian. Pujian. Ya. Iya. Misalnya contoh, untuk men-setup Ali bisa rutin masak nasi dan buang sampah gitu ya. Saya kasih peraturannya sederhana, Ali, pagi Abi nggak mau lihat sampah. Ada gitu. Artinya malam harus dia buang. Jadi itu berulang kali. Tapi begitu saya lihat, sampah udah nggak, Li, good job. Makasih ya Li, kamu hebat. Saya bilang. Itu kalimat itu sudah membuat dia senang. Setiap hari Itu reward yang pertama, pujian. Jadi sama selalu full. Kemudian balik. Apresiasinya tuh sebenarnya sederhana Iya, sebenarnya akuin aja, akuin. Secara psikologi juga dia apa namanya dengan rasa terima kasih seperti itu tuh dia termotivasi untuk melakukan lebih Iya. sebenarnya kan jadi. kemudian apa attachment ke anak
dari kecil kenapa anak-anak itu betul-betul engage dengan kita, sering kita peluk, kita ya kita gendong, begitu besar kenapa bisa hilang, jangan sampai hilang juga gitu. Tetap harus bisa seperti itu. Sama itu Bi, sebenarnya kita menerima dikritik anak itu juga bagian dari reward loh. Reward. Itu mereka merasa dihargai sebagai manusia gitu. Jadi nggak cuma kalau kamu misalnya kalau Ali lupa bawa sampah Ali ditegur. Kok kalau ibu lupa nggak ada masakan ibu nggak ditegur kan gitu ya kan nggak fair kalau kayak gitu. Jadi sama sih kita saling ngingetin gitu, bukan contoh, bukan masakan tapi Sekali nggak masak hal aku yang lain. masak terus. Iya benar. Pokoknya itu bukan berarti harus masakan ini misalnya Abi kok juga ngepel gitu ya kayak tadi pagi lah contohnya gitu kan. Kalau emang itu tugasnya Abinya walaupun kita semua lagi duduk-duduk aja karena kita semua udah selesai dengan tugas kita masing-masing. Tinggal Abinya sendiri yang belum selesai ngepel. Ya itu ya dia ngepel aja gitu. Itu maksudnya itu bagian dari reward ke anak juga bahwa kita nunjukin kita juga berkomitmen dengan tugas kita gitu. Padahal walaupun misalnya mungkin ada beberapa bapak-bapak yang merasa gengsi untuk ngepel, apalagi anak istrinya udah pada duduk-duduk, kok saya ngepel gitu kan gitu ya, gitu sih dia enggak sih gitu. Dan ternyata Rasulullah juga kan mengajarkan sama kita gitu ya bahwa untuk membantu istri di dalam sebuah rumah tangga itu bukan sesuatu yang hina ya, tapi justru membesarkan hati istrinya gitu ya. Dan saya pun kadang senang meskipun suami saya sekarang ahlinya motong bawang paling cepat gitu. Dan itu tuh bahagia itu minta ampun gitu. Padahal intinya bukan dari kecepatannya memotong bawang, tapi kebersamaan yang sudah dia luangkan untuk bisa bersama kita di dapur itu udah masya Allah gitu ya. Masya Allah ya. Iya makanya. Dan tadi juga saya mau menambahkan soal anak gitu ya. Jadi saya tuh ada pengalaman pribadi. Jadi benar kita tuh jadi orang tua tuh harus sangat terbuka sama anak. Jadi saya itu bisa belajar mengaji itu ketika anak saya masuk TK. Jadi Islam yang kemarin tuh kemana ya gitu kan. Nah ternyata proses dari anak itu belajar. Jadi anak pertama saya itu kalau belajar itu hafalan itu dia itu selalu cepat. Kalau misalnya orang lain baru 5 dia udah sampai 10, dan ketika orang lain nanti orang lain belum selesai gitu kan, tapi saya mau dites sekarang seperti itu. Sampai saya kewalahan, nanti kata gurunya belum waktunya gitu kan, tapi aku mau sekarang gitu katanya gitu ya. Nah itu ya anak yang pertama seperti itu. Nah sampai ketika dites dia tuh kalau mau dites kan dites dulu sama ibunya. Terus kalau misalnya sekarang dites sama ayah, nggak mau sama bunda. Kenapa sama bunda? Bunda kan pinter yang mana ya gitu. Karena ya jujur, ketika hafalan anak saya baca, saya tuh belum bisa bacaan yang gitu dia hafal. Gitu ya. Padahal begitu. Tapi ternyata buat anak dia bukan segi pintar ibunya bisa menghafal seperti dia menghafal cepat, tapi dia merasa nyaman diajari untuk menghafal itu gitu. Nah jadi dari sisi ini saya belajar bahwa anak saya taunya saya hafal itu gitu. Padahal kadang sampai sekarang pun saya komat kami gitu ya. Bunda ngapain? Lagi ngapalin surat ini. Perasaan nggak selesai katanya gitu kan. Nah tapi kalau anak saya itu udah cepat selesai gitu. Dan tapi mereka taunya saya tuh pintar katanya gitu. Pintar ternyata pintarnya ya Allah gitu. Pintar sebelah mananya hafal juga susah gitu. Nah jadi ketika kita sedikit pun gitu punya ilmu untuk anak, entah itu tekniknya, cara kan kita tahu sendiri ya kelemahan anak di mana, kelebihannya di mana. Ternyata seorang ibu dan ayah lah di situ paling tahu. Makanya kalau misalnya anak yang pertama cepat, anak yang kedua agak lambat gitu. Terus saya lihat kalau yang pertama itu cepat, tapi dia cepat tutup buku. Tapi kalau yang kedua saking dia lama, akhirnya dia terus sampai tengah malam masih terus mau berjuang gitu. Nah itulah jadi akhirnya titiknya sama, harus bisa hafal gitu. Dan ibunya dengan terbuka, sebenarnya bunda belum hafal, ya udah nggak apa-apa, ntar sama aku dites gitu. Nah jadi di sini sama-sama belajar dan kita nggak usah gengsi ya. Intinya keluarga itu sama-sama belajar. Iya. Ya kadang anak ternyata punya sifat yang lebih baik daripada ibunya, dia yang ngingetin gitu ya. Malah tadi malam saya sholat sama Raub kan.
Mas, dia lagi nonton tuh ya, terus Mas sholat yuk. Sholat apa sekarang? Sholat Isya berapa? 4 gitu. Ya lama katanya gitu. Nah terus setelah selesai dia nanya, yang membuat saya tuh agak Masya Allah ya, ini benar-benar harus saya perkuat gitu. Dia nanya, jadi ketika At-Tahiyat kenapa menunjuk satu tangan? Oh, Masya Allah, kritis Ya, dia kritis itu dari situ. Usia 7 tahun sudah seperti itu gitu kan. Berarti harus ada kesiapan dari ibunya dan bapaknya untuk mempelajari sunat kan Belajar, satu. belajar Iya. ya, benar. Jadi malu deh sama Rauf tadi malam. Ya, semuanya dimulai dari di rumah. Masya Allah. Iya, Kita dan itu di dulu rumah gitu. Semuanya dimulai dari di rumah. Ya. Jadi waktu baca apa namanya, saya baca literatur gitu kan, kita yang jadi suami atau ayah itu jangan merasa inferior Pak. Oh iya. Jadi faktanya memang kecerdasan itu menurun dari ibu. Oh. Iya, jadi saya baca itu menurut dari survei apapun itu ternyata kecerdasan secara akademik, secara itu natural memang datang dari ibu. Dari ibu ya. Oh, gitu. Jadi kita jangan merasa inferior Pak, kita tetap dari kita punya. Bapak. Kasih. Dari Bapak. Harus kita akui memang memang seperti itu gitu. Dari Abi. Ini dari Abi apa dari ibu? Li? Aku Sama ya. Silakan. Oke, Masya Allah. Tadi sudah mendengar ya kita mengenai parenting, mengenai sesuatu yang inspiring banget. Tapi ada satu yang mesti kita bahas nih kayaknya. Ada sahabat YouTube nih. Jadi beliau kan bekerja di sini sudah berapa tahun Pak? 11 tahun ya? 2009 ya, 11 tahun. Alhamdulillah 11 tahun. Jadi pengen penasaran nih, sebenarnya beliau ini sekarang bekerja di sini sebagai apa, Oh gitu. posisinya, dan juga pertama kali di sini mengalami shock kultur seperti apa, kita pengen tahu juga nih. Gimana nih, kalau bisa dijelasin? Ya, alhamdulillah saya sekarang bekerja di Petrochemical Company di Abu Dhabi ya. Iya, Abu Dhabi. Posisi saya sekarang senior engineer untuk Masya Allah. health safety and environment, alhamdulillah. Tadi ada pertanyaan berkenaan dengan kultur shock ya. Kultur shock ya. Apakah saya culture shock? Apakah saya mengalami hal tersebut atau tidak? Tentu saja masuk ke satu tempat kerja dan lingkungan kerja yang baru pasti mengalami itu. Iya, iya. Tetapi kebetulan pengalaman bekerja di Indonesia di beberapa perusahaan di Indonesia sebelum akhirnya kami memutuskan ke sini, saya memutuskan ke sini. Kebetulan saya biasa kerja di multinational company. Masya Allah. Ya, jadi memang sudah terbiasa kita berinteraksi dengan berinteraksi secara profesional dengan orang-orang asing. Iya. Jadi pada saat saya datang ke sini tidak seberapa kaget karena sudah ready gitu. Sudah biasa ya. Sudah biasa, sudah ready, udah biasa dalam tanda kutip kalau meeting teriak-teriakan misalnya Iya, begitu. Dan kita sudah bisa bicara, bisa baca orang juga kan. Betul, Mana betul. orang yang komitmen, mana yang cuma speak aja misalnya seperti Iya, itu. iya. Jadi alhamdulillah culture shock saya tidak terlalu banyak mengalami alhamdulillah. Ya, memang sudah adaptasi karena sudah sebelumnya ya. adaptasi sebelumnya. Iya, iya. Masya Allah. Ya insya Allah menjawab pertanyaan ya gitu ya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya untuk culture shock itu relatif ya. Kalau Betul. kita misalnya Relatif. di background kerja di perusahaan sebelumnya dengan tenaga profesional yang multinasional gitu kan, istilahnya kita punya basic gitu. Tapi untuk di sini kan kita kebanyakan untuk teman-teman yang Asia Selatan gitu kan ya, yang relatif mereka istilahnya background connection-nya kuat gitu. Betul. Kan? Jadi dengan kita sendiri di sini, meskipun notabene perusahaan itu di Abu Dhabi memang Ya. dari segi populasi Indonesia juga banyak gitu kan Pak ya. Iya. Dan Ya. Kebetulan belum ya. Jadi kebetulan sebelum saya pindah ke Abu Dhabi, tempat kerja saya terakhir bekerja, saya punya 2 bos. Dua bosnya dua-duanya dari Asia Selatan itu. Iya. Kita nggak boleh sebut, nggak boleh Nyambung sebut ya. secara spesifik warga negaranya. Beliau kenal ya. Jadi satu technical director Iya. di perusahaan tersebut, bos saya langsung. Iya. Saya juga punya satu orang South Pacific safety manager. Saya waktu itu senior ASM manager di perusahaan tersebut. Iya. Dan dua-duanya dari Asia Pasifik. Iya. justru saya belajar. Justru belajar How gitu. to deal with them gitu. Jadi saya udah terbiasa deal dengan mereka gitu loh. Iya. Kata, saya tuh diajarin, mau Rudi yang penting kamu harus confident dulu katanya. Iya. Kalau di meeting harus confident dulu mau Rudi. Verifikasi letter katanya gitu. Dia bilang begitu, verifikasi letter. Yang penting kamu confident dulu, dia bilang. Oh begitu ternyata gitu ya, gaya-gayanya mereka tuh.
Dan saya udah tahu itu gitu. Nah sekarang sebetulnya kalau kita bicara bekerja gitu ya, dan berkomunikasi, berdiskusi gitu, berdebat dalam tanda kutip, kita bukan bicara menang atau tidak menang, kan sebetulnya win-win solution di situ. Betul. Nah tapi yang lebih penting adalah pada saat kita menyampaikan satu argumen itu harus ada data, ya. Jadi sebetulnya data ini untuk memverifikasi gitu. Jadi kalau kita sudah punya data dan kita kemudian berdiskusi, berdebat dalam tanda kutip, itulah yang kemudian bisa membuat kita confident. Ada data di belakang statement kita. Data itu bisa jadi dalam bentuk record, ya, history atau statistik, bisa juga dari knowledge, bisa juga dari experience kita, atau referensi-referensi yang berkenaan dengan subjek yang kita diskusikan. Jadi alhamdulillah saya tidak terlalu kaget gitu. Tapi menarik nih. Bahkan justru teman-teman orang lokal di sini kaget, mau dulu you are not Indonesians, you are from this part of country, dia bilang begitu. Bahkan orang negara tersebut kalau udah diskusi sama saya takut sendiri deh. Mereka takut sendiri karena lebih banyak saya yang bicara seperti itu. Karena bos saya ngajarin kan confident, tapi saya sudah verifikasi dulu gitu. Jadi pada saya confident, saya sudah punya data, saya sudah punya referensi. Jadi kita bicara tidak hanya sekedar bicara. Ya. Itulah kelebihannya orang kita mungkin ya. Sebelum kita bicara itu ada arguing kan. Betul. Ada arguing itu kita nyiapin punya data yang verify dulu gitu. Jadi kalau kayak tadi bosnya bilang kan, sebelum yang penting confident dulu, tapi verifikasi data later. Wah itu bahaya kalau kita bilang kayak gitu kan. Tapi kalau kita dimodif, oke, kita verify dulu datanya, baru kita arguing dengan confident juga gitu. Menarik ini. Satu hal lagi juga, bos saya tuh ngajarin saya manajemen konflik. Karena dia kan dia manufacturing director. Di bawah dia nih senior manager operation, grup A, B, C, misalnya seperti saya juga dari SSI manajernya, ini dari QA. Jadi dia selalu setiap meeting pagi membuat kita orang Indonesia ini berantem, sengaja dibuat berdebat gitu. Ya. Dan dia full control karena dia decision maker. Tapi yang menariknya setelah meeting baru to my office dia bilang gitu. Sudah ketawa. Dia tuh saya kerjain kamu semua kata dia. Saya juga tidak tahu kenapa bos saya itu terbuka ke saya gitu. Saya juga nggak tahu. Dia memanage timnya dengan dibuat konflik. Dibuat konflik A, konflik B, konflik C, orang berdebat dan dia mereview gitu. Dia tuh mereview sekaligus nulis, Bu. Sambil nulis. Jadi apa nih poin-poin orang itu yang didebatin tuh? Jadi dia tulis poinnya, pinter tuh. Kok kayak teknik. Memang teknik manajemen kayak gitu. Itu udah mafhum sebenarnya. Tahu tuh. Belajar kita ke dapur bisa nggak ya? Terus dengan culture seperti itu gitu. Terus dengan posisi sekarang udah senior engineer di ISP gitu. Sebenarnya dari segi tantangan tuh kalau dari perusahaan sebelum di Indonesia, apakah di sini lebih menantang atau mungkin tantangan Indonesia lebih berat sebenarnya, atau di sini Pak sebenarnya yang lebih? Pertama, saya selalu bilang pertama terus ya. Dimanapun kita bekerja, ya kita harus menempatkan bahwa itu adalah amanah. Nah ini Allah yang memberikan amanah ini ke kamu. Jadi tentu saja kita harus memegang amanah itu dengan baik. Ya. Jadi ini adalah amanah dan kita harus memastikan kita bisa menjaga amanah ini dengan baik. Yang kedua, kata kuncinya harus profesional. Betul. Profesional bicara artinya tanggung jawab. Apa role kamu, apa yang kamu bisa deliver gitu ya. Setiap job desk, setiap posisi punya job desk. Setiap job desk punya ekspektasi apa outcome yang harus deliver gitu kan. Betul. Dan kita harus ambil ownership dari semua role yang harus kita lakukan. Dan tidak hanya fokus kepada job desk kamu, kita harus bisa deliver more kan begitu. Iya. Itu yang selalu dilihat
Your expectation berarti ya. Ya kalau apa namanya, manajemen perusahaan kita sekarang kan selalu berulang kali mengatakan, dia bilang apa, less for more, I forget gimana dia bilang, less for more, with less resources but you can deliver more, dia selalu bilang gitu. Ya inilah yang terjadi gitu kan. Ada pengurangan ya. Jadi prinsipnya ya seperti itu. Jadi kalau ditanya tantangan sama saja di Indonesia di sini sama. Buat saya sama. Karena itu tadi Sama saja. niatnya kerja tetap Niat aja. dia ke situ. Ya tadi menarik itu less resource dengan deliver more berarti ya. Tapi impactnya tetap kan ke manpower juga, kita sekarang lagi kondisi pandemi ini. Yes, betul. Benar-benar kerasa gitu apalagi dengan posisi seperti ini. Terus dengan posisi seperti sekarang Pak, apakah dari segi career path gitu di Bolus sekarang, apakah dari kan notabene perusahaan Atom itu kan begitu kita ngelamar kerja di sini kan, kita ada di posisi ini gitu, di posisi yang inisial yang posisi. Apakah di perusahaan sendiri ada career path untuk ke jenjang berikutnya atau mungkin khusus untuk tenaga orang-orang di sini gitu? Ya, tentu saja ya kita juga harus memahami ya. Kita kan tamu di sini ya, kita ekspatriat di sini. Betul. Jadi memang negara ini juga sudah memprioritaskan warga negaranya untuk bisa kemudian mengambil posisi-posisi penting. Dan dari awal memang saya juga sudah menyampaikan, bahkan bos saya juga kaget gitu. Kenapa kok kamu kalau kerja semuanya kamu kasih gitu? Kenapa semua kamu kasih? Kadang-kadang ada beberapa orang yang saya lihat, termasuk dalam tanda kutip bos saya misalnya, dia memang sengaja nyimpen gitu. Nyimpen hal-hal mengkeep beberapa informasi untuk dia lakukan. Kalau kita memang dinilai dari awal ini adalah amanah, dan sejak awal kalau misalnya ada bos lokal yang nanya, kenapa kamu begini? Saya bilang, sir, kita ini tamu, kita datang ke sini untuk memastikan bahwa anak-anak muda di negara ini ready. Ya, jadi ada saatnya nanti kita harus pulang gitu. Ya, jadi dari situ nothing tulus. Ya, dengan yang diskusi sama nothing tulus. Kita berikan yang terbaik, kita profesional, menjalin network yang membantu orang, dan orang akan bisa melihat, oh ini memang perannya dia baik gitu. Insya Allah. Jadi buat saya ya still happy nah. Karena begitu waktu itu saya ikut campaign kan di perusahaan sekarang gitu, di YI juga, begitu lulus tes psikotes dengan teknikal itu saya ditanya dengan si orang HR, apakah kamu ready gitu, untuk apa namanya, bisa oke lah kita punya apprentice kan, punya anak didik, apa kamu ready untuk mendevelop itu anak itu. Dia sebenarnya 3 kali Pak. Saya sebenarnya nggak mampu, kenapa orang ini HR ini tiap nanya ke saya 3 kali dan nanya hal yang sama gitu. Apakah kamu siap untuk mendevelop kawan-kawan kita yang teman-teman YI? Saya siap. Saya bilang gitu kan. Tapi waktu itu saya siapnya itu, saya nggak punya bayangan seperti apa gitu. Apakah sih yang harus, apakah dari segi teknikal, apa dari segi networking tadi yang harus saya siap, nggak ada Pak. Tapi begitu sampai di sini, saya lihat realitasnya, oh seperti ini ternyata gitu. Jadi Pak Rudi juga lebih paham ya masalah ini ya. Enggak juga, tapi memang ya seperti itulah prosesnya. Kita kan tamu di sini kan. Iya. Jadi anytime bisa jadi kita yang diminta pergi, atau kita yang mengambil keputusan enough gitu kan. Iya. Tapi enough sudah lebih 11 tahun nih. Nah kalau dari segi itu kan, Apa itu? kalau bahasanya ibu-ibu mah, suami kita menerima surat cinta dari perusahaan atau menyerahkan surat cinta ke perusahaan, gitu kan bahasa ibu-ibu tuh ya. Dalam arti apakah dari Pak Dudi ini kecenderungannya kemana? Apakah memang mempunyai target juga gitu, di usia segini kayaknya udah, atau sampai menunggu sudah tidak diperlukan lagi gitu? Itu jadi ini nggak jadi pemikiran nggak di dalam bekerja betul. gitu? Iya. Kembali lagi bahwa tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga ya, sebagai seorang ayah, memastikan, salah satu rule kita kan memastikan bahwa anak-anak kita ini siap nanti untuk menjalani hidup real ya.
selama mereka masih di bawah tanggung jawab kita, selama mereka masih hidup di dalam rumah yang sama dengan kita, saya dengan istri beranggapan ini bukan real life gitu. Oh gitu. Jadi ini belum real life nih. Real life pada saat mereka lulus dari grade 12, mereka going to university. Ini baru real life karena betul-betul Mereka sendiri terpisah menghadapi, gitu ya. Jadi ya yang saya mau ceritakan bahwa pengambilan keputusan dalam karir kita ya itu tidak hanya sekedar untuk saya dengan dia, tidak saja untuk karir saya, tapi juga mulai melibatkan anak-anak kita. Dan tadi juga saya kalau memang masih ingat bahwa ada orang tua kami juga nih. Iya, benar. betul. Jadi saya ada banyak protokoler gitu loh. Saya cerita ke Aki sama Nin di rumah, saya cerita ke Mama ya, Mama sebelumnya ke Papa juga. Ada tawaran nih, misalnya gitu, ada beberapa kali dapat dalam proses. Beberapa kali layarnya banyak diskusi. Nah, nanti mereka kasih masukan, enakan di sana kan gitu. Sampai sekarang enakan di sana. Sih, kalau mereka sih gitu. bilangnya gini Walaupun sih, decision waktu itu kita kan. yang terakhir, kalau pemimpin yang baik itu mendengarkan hati nurani Nah, itu juga. orang-orang yang dipimpinnya. Jadi silakan berdiskusi dengan keluarga, pastikan mana yang mungkin gak terbaik buat tapi paling bisa fit untuk seluruh anggota keluarga. Betul. Karena kalau untuk kalau karir ya, kalau bicara karir itu suami saya udah berapa kali dapat tawaran yang jauh lebih besar. Iya, ada beberapa job offer yang bagus sekali. Dengan posisi yang lebih tinggi juga udah pernah ya, Bi? Pernah, alhamdulillah. Iya, menarik. Pernah dan kita tolak. Kalau ditanya lebih baik kita nerima atau kita yang menyampaikan, buat saya dua-duanya Dua-duanya baik. sama aja. Sama aja. Iya. Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Kalau sudah takdirnya nanti kita harus mensubmit, nah itu yang terbaik. Iya. Kalau ternyata takdirnya kita nerima, itu juga yang terbaik. Bismillah. Iya. Jadi nggak Gak ada terlalu rasa takut apa gimana nggak ya. terlalu stres gitu, nggak terlalu stres. Betul. Tugas kita deliver the best. Iya. Kasih yang terbaik gitu aja. Bantu Karena orang. itu tadi ahsanu amalah kita itu ya untuk dinilai sama Allah itu ya, Bi. Benar, bismillah. Ya. Hmm. Kerja baik kita itu bukan cermin dari untuk siapa tadi, peran siapa tadi, ayah ya yang melihat itu tadi pasrah gitu kan, nothing Oh, tulus. dari papa. Papa. Dia jadi satu influence juga tuh kan berarti kan. ya bukan berarti kita nggak ikhtiar, cuma maksudnya dalam Iya, arti- effort tetap ada. Effort tetap ada ya. Iya. Gitu. Ikhtiar mah tetap yang terbaik ya. Baik. Tapi bukan untuk dunia sama manusia Ya, betul. semata gitu. Bismillah. Misalnya kita kerja on time bukan karena biar bos naikin gajinya gitu Iya. karena kita punya komitmen gitu Iya. tadi kan ke Allah, amanah. Orang nggak bisa tahu tentang bagaimana Islam baik Iya. gitu kalau bukan dari kita, apalagi dia kan multinasional ya Iya, perusahaannya iya. gitu. Ya, Atau lagi nih yang apa? Nah, Ini ada pertanyaan Masih ada lagi nih? sedikit kejutan. oh ini kejutan ini. Oh, Oke. kejutan. Saya pikir semuanya kejutan itu. Karena kaget oh ini gitu. Tolong dibenarkan kata-kata Ibu Hegi, kan tadi Pak Dudi udah dikasih kejutan juga ya, sekarang Bu Oh, Hegi. saya udah? Iya udah Oh, tadi. saya nggak sadar malah. Nggak sadar ya? Iya. Nanti diulang aja nanti. Boleh. Apa Jadi, nih sekarang? Ada kebenaran dari Bu Hegi, ungkapan dari Bu Hegi, dan Pak Dudi silakan nanti membenarkan atau menyalahkan gitu ya. Oh gitu. Jadi Siap. saya tuh terinspirasi oleh guyonan salah satu ustadz gitu kan, katanya gini, bapak-bapak itu kalau di tempat kerja tegas katanya gitu kan. Jadi kalau Oh, misalnya gitu. disuruh bosnya, terus ketika bosnya minta A, terus bapaknya tidak berkenan, maaf Pak, saya nggak suka dengan cara ini. Lebih baik begini. Suami itu para suami itu selalu tegas di tempat kerjanya. Tapi ketika ke rumah Oh gitu. akan berbeda gitu. Contohnya
Abi ini tolong dong jagain dulu Umar, nanti sih Abi kan minta iya Bu. Nah apakah ketegasan itu menjadi menghilang gitu? Nah apakah itu juga suatu yang sebenarnya tidak boleh dibiasakan gitu kan? Nah silakan Bu Heki menjawab, apakah Pak Dudi itu tipe yang mana gitu yang untuk menyikapi hal ini gitu? Tipe yang itu sih yang tadi itu, dia misalnya kita mantengin dulu, kalau misalnya kira-kira kerjaannya dia bisa ditunda, dia akan tunda dan bantu. Tapi kalau misalnya enggak, dia pasti akan berusaha dulu ngejelasin, bisa nggak, boleh nggak bilang ini dulu gitu. Oh iya Bi, ya udah nggak apa-apa kok gitu. Sama misalnya jangan Bi, ini lebih urgent itu kan, oh oke gitu sih. Iya. Tapi bagi saya itu bukan berarti dia kehilangan ketegasan, tapi justru itu bagian bentuk dari kedewasaan dia sebagai laki-laki, sebagai suami, memahami gitu loh. Jadi selama ini sudah cukup dewasa Pak? Insya Allah sih. Jadi Insya Allah. saya bukan mau nambahin, tapi ini sebetulnya salah satu bukan keuntungan ya, kondisi pandemi yang membuat kita lebih banyak bekerja di rumah. Ya, jadi istri dan anak-anak saya jadi terekspos Bisa lihat. bahwa oh begini Abinya nih kerja nih gitu. Ya dari jam 7 sampai jam 5 nggak berhenti gitu loh, betul-betul antara satu meeting ke meeting yang lain, kemudian melakukan assessment, memberikan training gitu, nggak berhenti kan. Akhirnya mereka sadar sendiri, oh ternyata abiku tuh sibuk banget kerjanya gitu. Jadi mereka sendiri nggak akan berani menginterrupt di antara timing ini gitu. Seringnya malah kalau saya lagi capek, saya ada apa nih, saya keluar gitu. Biasanya ini pintu akan tertutup nih. Umar lari nyamperin saya bangku sebentar. Abi lagi kerja dulu ya Mar ya gitu misalnya. Ada makan dulu jangan. Mereka masuk. Abi gimana bisa ini nggak bisa ngomong nggak sebentar gitu. Karena kan ada komunikasi. Jadi itu salah satu manfaatnya sebetulnya. Jadi hampir 4 bulan lebih banyak kerja di rumah, ya kan? Jadi istri dan anak-anak otomatis terekspos. Oh ternyata bapak kita, Perjuangannya antum seperti semuanya ini ya. ternyata kalau udah bekerja ya seperti itu gitu. Iya. Ya, dan itu menunjukkan kepada mereka komitmen, profesionalisme kerja, ya kan? Alhamdulillah. Dan bahkan mungkin dari sisi Pak Dudi juga kan sudah berusaha maksimal gitu kan, dan alhamdulillah gitu kan mendapatkan salary yang Masya Allah ya dibandingkan Ya, Masya Allah. Buat di sini kita tuh semua. luar biasa ya di sini tuh. Dan ketika menghasilkan di dirham berapa, kita tidak pernah menjadi orang tua yang egois lagi, yang ini untuk saya, enggak kan? Tapi ini justru lebih untuk anak-anak, masa depan anak-anak, untuk keluarga kita di Indonesia gitu. Dan ya itulah hikmahnya gitu ya, Masya Allah, dari pandemi ini begitu banyak nilai yang Allah tanamkan dari segi ekonomi. Bahkan setiap negara sekarang mengalami hal yang sama. Kalau dulu kan negara ini maju, negara ini tidak gitu kan, cuman negara ini kelaparan seperti itu aja gitu ya. Tapi semua sekarang sama rata gitu. Dan di sini ujian kita itu benar-benar diperlihatkan sama Allah, sudah mampukah kita menjalani ini sebagai suatu yang qadarullah gitu kan, Allah berikan pasti ada hikmahnya. Dan ternyata alhamdulillah kalau saya secara pribadi mengalami masa itu banyak sekali hikmahnya, dan alhamdulillah Pak Dodi juga merasakan hal yang sama dengan keluarga gitu kan. Dan insya Allah dengan pandemik ini, ketika Allah menitipkan musibah, bukan berarti kita itu harus menjadikan itu sebuah keresahan gitu ya. Tapi mungkin di situ titik poinnya adalah kembali kita kepada Allah, memohon atas kebaikan atas segalanya gitu kan. Bahkan saya pernah merasakan bagaimana sulitnya ketika nenek saya di rumah sakit gitu kan, di rumah sakit, dan yang menunggu itu adalah mama sama bapak, dan di situ adalah rumah sakit yang menangani COVID gitu kan. Ya Allah. Nah di situ kan ujiannya harus seperti apa gitu. Kita itu dikondisikan sesulit itu, tapi kalau misalnya Allah sudah kun fayakun, tidak akan terjadi apa-apa, tenang gitu kan. Dan insya Allah akhirnya mama sama bapak sehat sampai detik ini, dan alhamdulillah gitu. Dan ada yang di rumah saja malah kena juga gitu kan. Nah itu kembali ke cara kita memahami konsep dari ketauhidan kita sama Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami sebetulnya kalau ukuran yang umum, anak-anak yang baik dari masa anak-anaknya. Mereka dilatih kompak, hidup bersama, sama-sama kalau habis maghrib harus masuk, berhenti bermain. Meskipun terkadang anak kita protes ya, orang lain kok main, anak saya kok saya kok nggak boleh main. Kalau hari libur boleh main. Dan Dudi itu waktu sekolah dia aktif di OSIS, aktif pengajian, ya. Rajin puasa Senin Kemis, ngajinya bagus. Ya. Pokoknya waktu sampai SMA itu dia baik lah kategorinya itu, dan dipuji oleh orang-orang juga. Di luar kuliah itu dia menjadi guru ngaji anak-anak, kata teman-temannya, bersama teman-temannya. Waktu itu kalau nggak salah 10 orang untuk satu rumah, dia ngontrak. Dia kaget sekali waktu saya tengokin itu, dan mungkin malu kali sama teman-temannya. Tamat AK dia itu melamar ke beberapa perusahaan departemen. 7-7-nya lulus, tapi dia ambil yang di Astra, itu yang lagi asik kerja di Astra. Tahun 98 tuh ada retrenchment ya, penyempitan atau pengurangan pegawai. Ada temannya nangis karena mau di PHK, ngadu sama Dudi. Akhirnya Dudi ngalah, ya udah kamu terus, saya yang keluar. Di keluar itu lalu dapat pesangon, voucher off-nya bagus dari situ. Dia bisa kuliah ke UI, ya. S1 belum selesai sudah ada yang menghubungkan ke perusahaan, dia kerja lagi di perusahaan Jerman, kemudian habis kerja itu melanjutkan S2 sampai S2 ambil jurusan K3 itu. Lalu dia dapat kerjaan lagi di Catur, kemudian terakhir ke Goodyear, sebetulnya udah bagus sekali. Tapi terakhir dia minta izin mau pindah lagi ke luar negeri. Alasannya untuk peningkatan karir, kemudian nambah pengalaman, dan meningkatkan peribadatan. Karena dekat ke Mekah, dekat ke Madinah, karena gitu kan ya. Iya. Dan dia itu jujur, kalau dia merasa kesalahan dia minta maaf. Dan itu saya kira yang penting. Santun. Iya. Dan kemudian yang kedua, sangat perhatian sama orang tua. Apapun yang ada di orang tua yang suka ditanya, perlu apa, dan itu ajak sampai sekarang itu. Kalau ada sesuatu yang dia anggap berubah, dia itu mungkin sekarang lebih outward looking gitu ya, melihat keluar itu lebih luar biasa, memikirkan anaknya, memikirkan orang tua. Jadi dia nggak pernah hitung-hitungan sama orang tua itu untuk terkait kebutuhan materi, selalu ngecek ya. Dan dia runtut tiap bulan. Saya nggak pernah minta, tapi dia malah nantangin, mau minta apa, perlu apa. Dia mudah-mudahan ya sifat dia itu mewarisi apa yang kita lakukan di rumah. Sebab dari mulai dia bergaji pertama itu sudah kita ajari, ingat gaji itu sedikit harus cukup, banyak harus berlebih. Dan jangan lupa itu ada bagian orang yang harus dikeluarkan. Jadi itu perhatian sekali. Kepeduliannya itu mungkin juga menurun dari ayahnya juga, dari bapaknya. Soalnya bapaknya juga dulu waktu suka ceramah-ceramah tuh di masjid-masjid atau di kantor-kantor. Itu kalau dapat amplop itu nggak dibawa pulang. Cuman laporan ke saya tadi, saya dapat amplop tapi nggak tahu isinya berapa, saya serahkan ke merbot masjid. Padahal saya waktu itu bukan mungkin ya, sangat membutuhkan. Tapi ya itulah rasa sosialnya itu, ya suami saya juga gitu, mungkin itu ada juga turun dari orang tuanya, dari bapaknya, sangat peduli terhadap orang lain. Kalau memang kita bisa, kenapa enggak, walaupun kita dalam keadaan
sulit, tapi orang lain ada yang lebih sulit begitu mutu hidupnya. Terima kasih, mudah-mudahan saya ini bukan bukan membanggakan anak. Mungkin kesalahannya sih kekurangannya ada sebagai manusia biasa. Tapi karena kita dari pendidikan agama itu kan bisa malisir kejelekan sifat kejelekan kita. Mudah-mudahan dengan pendidikan agama itu dasarnya. Yang saya lihat selama ini, alhamdulillah, mudah-mudahan memang sifatnya mengayomi terhadap adik-adiknya, walaupun mungkin sebagai manusia ada kekurangannya. Saya ya sebagai manusia biasa pasti ada kekurangannya, tapi secara garis besar alhamdulillah anak saya ya sudah sesuai dengan harapan saya sebagai orang tua. Dan alhamdulillah mendapatkan istri juga sepertinya mengerti. Malah saya kadang-kadang suka curhatan juga dengan menantu saya. Mudah-mudahan sifat-sifat baiknya bisa menurun terhadap anak-anaknya dan bisa menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab dan kasih sayang, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.